Pemberdayaan? Yes. Penggusuran? No. Pemberdayaan? Yes. Penggusuran? No. Pemberdayaan? Yes. Penggusuran? No. Yo. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Lurah Cipayung Jaya, Mbak Susniawati SHMA. Mestinya bukan orang Depok, namanya nama Jawa. Ya. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Penasehat DPW Abdi Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Saudara HR Iman Kadarisman, dan Saudara Soeharto. Silakan berdiri, Pak Harto. Yang saya hormati Sofi Burbe, Pak Ahmad Fahri. Beliau adalah Ketua DPD APKI Kota Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, APKI Perjuangan DKI Jakarta, se-Jabodetabek, para korwil, pasar rakyat, pasar malam, bazar PKL UMKM se-Jabodetabek yang saya banggakan. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Minggu 8 Juni 2025 di Mini Soccer Depok, Jawa Barat, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan silaturahim untuk bersama-sama bertekad memajukan ekonomi rakyat, usaha mikro kecil menengah, sehingga mereka mampu bertahan, mampu unggul, hidup rakyat dan bangsa ini sejahtera secara berkeadilan. Selamat Hari Raya Idul Kurban 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua, Bulura, kawan-kawan, dan seluruh pemangku di Republik mampu untuk mengambil hikmah, mempertebal keimanan, keikhlasan, dan kemanfaatan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Indonesia hadir di Depok hari ini dalam kerangka untuk memberikan jawaban atas silaturahim Pak Cimot Ahmad Fahri, Pak Iman Kadarisman, dan kawan-kawan bersama kami di Warung Aceh, Jakarta Selatan 1 minggu yang lalu, Lurah. Karena saya ini dokter, saya nggak pernah berpikir terlalu ruwet, terlalu panjang. Saya perintah mengadakan secara sehat. Jadi ini urunan Lurah, urunan kawan-kawan. Kalau Lurah mau bantu, diberikan ke Pak Cimot. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sampaikan bahwa pasar rakyat, pasar malam, juga bazar merupakan sebuah sistem ekonomi yang tumbuh secara mandiri, yang hadir dalam interaksi kehidupan sosial di masyarakat sejak zaman nenek moyang leluhur bangsa kita. Di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa pasar rakyat, pasar malam, bazar, termasuk warung kelontong, warkop, dan yang lainnya, juga pedagang kaki lima di pinggir jalan, gerobak, kopi keliling, merupakan sebuah warisan ekonomi dan budaya bangsa kita. Ini adalah sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia,
Dan kecenderungan ke depan di era digitalisasi, di era teknologi digital, kita semua paham di semua negara hari ini seakan-akan kembali ke zaman kolo benduk. Kalau sebelum era digital, negara barat selalu ingin melakukan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Hari ini melalui tarif Trump, semua negara kembali ke zaman kolo benduk. Overproteksi domestik negara masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang pertama, atas permintaan Pak Kadarisman, sekilas saja saya sampaikan bahwa Asosiasi PKL Indonesia itu berulang lahir di kota Jogja. Hasil Munas pertama 29 Januari 1993, 32 tahun yang lalu. Mohon maaf, Mbak Lurah umurnya berapa? 40. Jadi masih lebih muda dibanding Bu Lurah. Tapi APK ini bukan barang baru. Sudah lama landasan berdirinya adalah ingin menjaga, mempertahankan, meningkatkan harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima, serta mendorong usaha dan ekonominya maju dan hidupnya sejahtera. Itu landasan ketika kongres digelar di Jogja. Yang menggelar kongres ini bukan sembarangan. Munas pertama diprakarsai beberapa organisasi, diinisiasi oleh PPKLY, Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Jogja, Dorowati Institute, sebuah lembaga di Jogja, kawan-kawan akademisi dan mahasiswa di Jogja, KNPI, PPN, dan lembaga yang lain. Waktu itu dibuka oleh Menteri Muda Urusan Koperasi Bustanul Arifin. Dihadiri beberapa tokoh nasional termasuk Mas Adi Rasono, Jawa Prahajo, yang hari ini masih hidup, ada Priyo Budi Santoso dan Muhammad Jumhur Hidayat. Saya Ketua Umum hasil Munas keempat 2011 di Semarang dan hasil Munas kelima 2017 di Geraha Insan Cinta Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, organisasi ini pasang surut, penuh dengan dinamika. Sebelum saya jadi Ketua Umum, barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Risman Kadarisman tadi adalah realitasnya. Keberadaan asosiasi lebih dominan ad hoc. Ketika tadi Bu Lurah bilang kalau nggak ada tertib pasti digusur sama Bu Lurah kalau nggak ada aturan. Dulu 18 tahun 93 sampai 2011 Asosiasi PKL Indonesia baru hadir ketika ada penertiban Satpol PP. Sejak 2011 saya selalu Ketua Umum, ada perubahan tata kelola organisasi. Tentunya ada landasan ADRT PO hasil musyawarah nasional, sehingga based on good governance organization. Setelah itu, saudara-saudara, kita ingin merangkul semua kekuatan. Saya kenal Pak Iman ini sudah 14 tahun, Pak. Beliau dulu mendampingi Pak Taufik Kurniawan almarhum, Wakil Ketua DPR RI, dan saya beri amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat Nasional DPP APRI waktu itu. Cuman Pak Iman ini kan dulu mendampingi politisi. Karena ada yang Golkar, ada yang B3, ada tentara, ada polisi, sehingga gak fokus dan baru ketemu 1 tahun yang lalu ketemu lagi. Itu sejarahnya begitu, Pak. Jadi kita ini bukan barang baru.
Yang kedua yang saya sampaikan tadi menjawab kawan-kawan, semua pedagang kaki lima adalah anggota Asosiasi PKL Indonesia. Itu ADRT-nya begitu. Anggota itu ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nanti Pak Iman dan Risman kita akan dorong validasi bank data anggota Asosiasi PKL Indonesia dengan digital. Kemudian siapa saja yang disebut pedagang kelima? Mungkin kita pernah dengar ada museum Raffles di Singapura. Tadi disebutkan 5 inci dari pagar rumah. Itu yang disebut pedagang kaki lima. Namun Bapak Ibu sekalian, zaman berubah. Zaman terus mengalami perubahan secara dinamik. Setelah saya keliling di seluruh Indonesia, pedagang di pasar rakyat, di pasar tradisional, pasar malam, bazar, di kawasan wisata, kawasan keramaian, terminal, stasiun, juga tempat-tempat pusat perbelanjaan, ternyata setiap saat bisa digusur atau dipindahkan. Mohon maaf Lurah, dari 14.500 pasar tradisional di seluruh tanah air, 99% kelapa bukan milik sendiri. Dan saya yakin itu juga ada di Kota Depok. Oleh karena itu, Munas kelima Asosiasi PKL Indonesia di Depok memutuskan keanggotaan Asosiasi PKL Indonesia adalah seluruh pedagang kaki lima yang skala usahanya mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan hari ini ada PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah anggota Asosiasi PKL Indonesia yang berada di kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. Jadi anggota kita ini, Pak Iman, ada yang global, ya, global ini ada yang pakai 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, dan yang lainnya. Ada tenan-tenan di depan rumah, di trotoar. Tadi saya bersyukur, Bu Lurah bilang kantor itu boleh digunakan jualan kalau sudah pasca jam kerja. Yang ada di depan ruko, depan kantor, ya, kopi keliling atau Starling, di pasar tradisional, kawasan wisata, pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan, itu adalah anggota Asosiasi PKL Indonesia. Jadi kalau saya menulis PKL UMKM itu, usaha mikro kecil menengah itu, Bapak Ibu sekalian, based on undang-undang berdasarkan skala modal dan omset, bukan pelaku. Jadi kalau pedagang kaki lima adalah pelaku ekonomi rakyat. Apakah ada PKL yang usahanya kecil menengah? Ada, Pak. Ya. Oleh karena itu, pemahaman dan pengertian terhadap keanggotaan ini sangat penting. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah soal kemanfaatan apa program dan sebagainya, nanti Bapak bisa mengakses secara indirectly dari Pak Indra. Yang ini saya sampaikan. Yang kedua adalah agenda tunggal nasional APRI hasil Munas kelima 2017 di Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, 2017 kita sudah berpikir jauh ke depan. Kita punya keyakinan yang sangat kuat bahwa formula ekonomi baik nasional maupun global
akan mengalami perubahan secara super cepat atau revolusioner. 2017 belum ada digital ekonomi. Namun melihat realitas yang ada di lapangan, melihat kecenderungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akhirnya Munas kelima APKRI memutuskan satu agenda tunggal nasional, yaitu melakukan sebuah perubahan super cepat dalam tempo secepat-cepatnya. Pedagang kaki lima, usaha dan ekonominya harus mampu maju, berkembang dan unggul sehingga hidupnya sejahtera berkeadilan. Ini yang kami sebut sebagai revolusi kaki lima Indonesia, dan sudah saya tulis dalam satu buku berjudul Revolusi Kaki Lima Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam revolusi kaki lima Indonesia itulah ada 5 pilar yang menjadi satu kesatuan utuh yang harus kita dorong bersama dalam rangka untuk mendampingi usaha PKL mampu maju, berkembang dan unggul dalam tempo secepat-cepatnya. Pak Fahri, hari ini kalau kita tidak punya super inovasi, super kreasi, dan tidak punya strategi yang jitu, formula ekonomi itu berlangsung dan umurnya sangat pendek. Tadi Pak Iman menyampaikan soal ekonomi digital. Mohon maaf, ada yang bilang ekonomi digital nanti akan mandek pada tahun 2034. Tahun 2025 bulan April kemarin sudah ada titik jenuh, Pak. Jadi semua platform digital mengalami penurunan sangat drastis. Shopee turun 10%, Lazada turun 14,9%, Blibli turun 49,9%. Dan hari ini sudah ada lagi gratis ongkir, ada bakar-bakar uang dan sebagainya. Oleh karena itu saya hadir di sini, saya ingin membangkitkan kembali keunggulan kooperatif yang tumbuh secara alamiah dari masyarakat, pasar rakyat, pasar malam, pasar kita bangkitkan kembali untuk memperkuat dan menopang ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, tadi menjawab apa yang harus dilakukan oleh April kepada anggotanya. Ada 5 pilar revolusi kaki lima Indonesia. Yang pertama adalah revolusi kepastian lahan usaha dan legal hukum usaha kaki lima Indonesia. Ini penting. Saya minta seluruh jajaran APKRI melakukan komunikasi dengan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM, Perpres 125 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, dan PP Nomor 7 tahun 2021 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang utama, Pak Fahri dan kawan-kawan. Pedagang kaki lima apapun skalanya, mikro, kecil atau menengah, harus mendapatkan kepastian hukum soal usaha, lahan usaha. Tadi Bu Lurah bilang ada lapangan diperbolehkan, ada lahan idle gedung pemerintah, tapi saya minta itu semua ada di atas kertas, bukan sekedar diperbolehkan tanpa sebuah hal hitam putihnya. Kemudian yang kedua, di semua kota Bu Lurah itu ada komite koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Perpres 125 tahun 2012. Disitulah kawan-kawan bisa melakukan sinergi kolaborasi dengan pemerintah untuk lahirnya peraturan daerah. Setiap daerah pasti berbeda-beda.
Jadi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia menjadi bagian dari Komite Koordinasi Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Indonesia. Kepastian lalu usaha dan legal formal ini sangat penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya minta kawan-kawan didampingi, dibantu untuk mendapatkan NIW. Jadi administrasi dan legal standing usaha ini sangat penting dalam rangka untuk bisa mengakses fasilitas usaha produktif maupun hal-hal lain terkait dengan kemajuan usaha dan ekonomi PKN. Jadi saya minta satu soal NIB harus dibantu, tapi jangan dipalak. Nanti kalau ada yang malak, Lurah tolong sampaikan ke saya. NIB online, tapi kawan-kawan di bawah banyak yang masih buta internet, harus didampingi untuk mengurusnya. Yang kedua soal NPWP, ya, ini juga penting Pak Wali. Saya temannya di Pajak Adi Purnomo yang sekarang menjadi Dewan Penasehat Presiden bidang penerimaan negara. Biasanya kawan-kawan ini nakal bro. Kalau disuruh urus NIP nggak mau. Kalau ditanya omsetnya berapa pasti tidak jujur karena takut kena wajah. Hari ini kita semua harus sadar pajak dan harus punya NPWP. Kenapa? Kalau nggak punya NPWP, kalian nanti tidak akan bisa mengakses fasilitas usaha produktif baik dari pemerintah, dari bank himbara maupun swasta, maupun dari pihak lembaga yang lainnya. Yang tidak kalah pentingnya sertifikat halal. Silakan kawan-kawan di Depok, Bogor dan sebagainya untuk memberikan bantuan kepada teman-teman mendapatkan sertifikat halal. Memang ada yang gratis, ada yang membayar. Kebetulan wakil kepala badannya adalah ketua Dewan Pelindung Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Kebetulan saya ketua umum, Saudara Afrian Sanur yang kemarin melaksanakan. Saudara-saudara, yang kedua adalah revolusi keuangan, fasilitas usaha dan permodalan. Ini saya kira sudah umum, ya. Untuk itu, yang penting teman-teman punya kemampuan untuk berkomunikasi, sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Tidak pandang bulu asal usul, ya. Dan semua harus kita rangkul. Yang ketiga, revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan kaki lima Indonesia. Mohon maaf Pak Fahri, teman-teman juga harus semuanya sudah punya kiris, ya. Mau pasar, mau pasar rakyat, pasar becek, pasar gang, harus punya kiris. Juga harus dilakukan sebuah literasi keuangan bagi mereka, karena the next future yang namanya grafik di rekening itu akan menjadi pertimbangan lembaga keuangan maupun CSA dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada usaha PKL Indonesia. Yang keempat, revolusi distribusi dan pergudangan. Ini penting. Saudara-saudara, pandemi COVID-19, saya sebagai dokter ahli luar tubuh sempat menyampaikan ke publik, pandemi ini adalah salah satu senjata biologis untuk memaksa dunia menjadi one world digital economy, dan itu realitas. Jadi COVID itu bukan pasiennya meninggal bukan karena keganasan virusnya, tapi sudah di over menjadi panic syndrome. Ketika kita panik, jangankan COVID, normal yang di kulit kita pun akan menjadi ganas. Oleh karena itu saya minta kawan-kawan, literasi digitalisasi ini harus kita lakukan ke seluruh anggota, ya, dalam kerangka untuk memberikan sebuah peningkatan kapasitas bisnis usaha mereka.
Dan yang terakhir adalah revolusi pendampingan atau gerilya usaha kaki lima. Ini kalau tentara Pak, itu adalah dulu dipimpin Jenderal Sudirman. Jadi ekonomi rakyat kita ini harus kita pagari rapat-rapat, harus kita dampingi dari hulu sampai hilir. Jangan sampai dimakan oleh pemilik modal, dimakan oleh yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kecenderungan Gen Z maupun milenial hari ini sudah tidak gandrung lagi dengan kuliner Nusantara. Yang namanya kuliner K-pop dan sebagainya itu luar biasa. Oleh karena itu saya minta teman-teman dampingi turun gunung Pak. Jadi kalau di April tidak mau turun gunung tidak usah jadi pengurus Pak. Ya, harus didampingi. Kalau kita melakukan pendampingan, otomatis kita akan mengetahui perkembangan dari usaha anggota kita. Untuk itulah kami akan melakukan sebuah langkah-langkah konkret dalam rangka mempercepat realisasi revolusi kaki lima Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang bisa saya sampaikan, kita hadir hari ini termasuk Bu Lurah. Biasanya kalau lurah, camat, menteri, bupati begitu sambutan pulang. Tapi hari ini beliau ada di sini. Itu buat mereka memenuhi panggilan Ibu Putri. Belum ada yang jemput. Kenapa 2030? Suka tidak suka, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Dihadapkan pada puncak bonus demografi yang harus sukses dijemput oleh Indonesia. Kalau gagal, yang terjadi sebaliknya, malapetaka, pengangguran, kemiskinan akan membludak di mana-mana. Ujung akhirnya bisa timbul gejolak sosial yang mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita semua tidak rela. Kalau gagal Bapak Ibu sekalian, Indonesia akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu kami hadir dari ini dalam kerangka kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses menjemput puncak bonus demografi. Saudara-saudara, pada BRI Outlook 2024, Direktur Retail BRI Pak Sunario menyampaikan salah satu prasyarat Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi adalah keberadaan 100 juta unit UMKM yang unggul. Saudara-saudara, hari ini ada 65,4 juta. Itu pun tidak semuanya unggul. 2030 harus 100 juta yang unggul. Ini bukan pekerjaan ringan. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah revolusioner. Dan kita harus bersyukur pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto sudah nyata konkret berpihak sama ekonomi rakyat. Ada PP 47 2024, 1 juta utang UMKM dihapus. Ada Impres nomor 9 tahun 2025, percepatan pembentukan koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Namun kelurahan saya titip, jangan sampai Kopdes atau Kopkel Merah Putih ini menjadi pembunuh ekonomi rakyat. Saya sampaikan kepada Menkop dan Menkop, saya berharap keberadaan koperasi Merah Putih menjadi mitra strategis ekonomi rakyat.
Saya yang menentang apa yang disampaikan oleh Menko Budi Ari bahwa Koperasi Merah Putih akan bisnis monopoli. Ini nggak boleh. Yang boleh monopoli negara. Begitu Brunei. Koperasi tidak boleh monopoli, apalagi sektor perdagangan. Silakan kalau bicara pupuk monopoli, tapi kalau sudah LPG 3 kg, minyak goreng tidak boleh monopoli. Yang kedua, di setiap kelurahan atau desa itu ada warung kelontong yang jumlahnya sangat banyak. Di Tanah Air ada 4,1 juta. Ada kuliner dan usaha-usaha yang lain. Seyogyanya keberadaan Kopdes dan Kopel Merah Putih itu menjadi mitra dan partner strategis bagi ekonomi rakyat yang ada di pedesaan dan di kelurahan. Kemudian kedua, saudara-saudara, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menelurkan Danantara. Insya Allah, kalau memang Pak Iman Kadarusman dan kawan-kawan pelaku pasar rakyat, pasar malam dan bazar PKWBM mampu membuat blueprint atau cetak biru, kami akan dorong bermitra dengan Danantara dan turunannya, dengan Kopdes, Bank Himbara, serta lembaga-lembaga yang lain. Kebetulan salah satu ketua APKRI atau ketua DPW APKRI Kalimantan Timur hari ini menjadi salah satu direksi di PT Bank Aset Nusantara Indonesia yang bisa mengajukan pembiayaan minimal 5 miliar satu pembiayaan. Oleh karena itu, ini bukan tugas atau yang mudah. Bapak bisa bayangkan, hari 65,4, 5 tahun lagi jadi 100 juta. Untuk itulah saya berharap, ya, 16 juta unit usaha yang ada di 14.500 pasar tradisional, yang ada di pasar becek, pasar malam, bazar, ini mampu bangkit kembali, mampu membangun kebersamaan, gotong royong bersatu dalam kerangka untuk membantu mendorong Indonesia sukses 2030 menjemput puncak bonus demografi. Apa korelasi dengan revolusi kaki lima? Mohon maaf Pak Indra, ini kalau tidak kita tangani secara revolusioner, yang ada adalah malapetaka demografi. Untuk itulah kami minta kepada Pak Iman Kadarusman dan kawan-kawan bersama tim untuk menghitung, membuat cetak biru terkait dengan keunggulan komparatif ekonomi pasar rakyat, pasar malam dan bazar PKL UMKM di seluruh tanah air. Ini gambaran saja Bapak Ibu sekalian. Di Jakarta Timur ada pasar Keramat Jati, ya Pak. Itu kiosnya ada 2.268 yang resmi. Di luar kios ada sekitar 1.000 pedagang. Ini perputarannya 1 bulan triliunan. Tapi ini ada berulang. Indonesia selalu ingin menutupi apa yang seharusnya diketahui secara publik. Kita nggak pernah ada data berapa itu perputaran di pasar Keramat Jati yang sejatinya menjadi sebuah energi ekonomi yang sangat besar. Apalagi kalau kita hitung di 14.500 pasar tradisional, di pasar becek, pasar malam dan bazar di seluruh tanah air. Oleh karena itu, keberadaan pasar rakyat, pasar malam dan bazar itu menjadi sebuah ruh yang sangat penting, kuat dan mendasar sebagai keunggulan komparatif rakyat dan bangsa Indonesia. Dan ini harus kita bangkitkan guna untuk memperluas, menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja. Kita tahu semua hari ini ada 10 juta kelas menengah jatuh miskin.
9,8 juta Gen Z milenial nganggur, PHK marak di mana-mana. Dan hari ini prediksi IMF maupun Bank Dunia terhadap Indonesia pertumbuhannya bukan 5,2 tapi 4,7%. Artinya untuk merengkuh pertumbuhan 8% tahun 2029, suka tak suka Presiden Prabowo harus melipat gandakan penerimaan negara. Untuk itu, kami mendukung penuh keberadaan Badan Penerimaan Negara yang akan dibentuk Presiden dalam waktu dekat, dan keberadaan dari Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak yang baru. Kita semua ingin Bapak Ibu sekalian jualan di pasar malam, di pasar rakyat, di pasar, bukan barang impor ilegal. Lubang-lubang gelap di pelabuhan harus ditutup oleh negara. Kita ingin produktivitas nasional kita naik, sehingga industri dalam negeri tidak oleh karena barang ilegal. Pak Dani, ini Ketua Jakarta Pusat, Pak Narto Jakarta Barat, Pak Ilham Jakarta Timur. Saya kemarin baru belanja Bulura di Asko. Apa itu? Yang dari aluminium, semacam rak begitu lah. Saya tanya siapa yang ngantar, ini produksi di mana? Di Karawang Pak Dokter, tapi diimpor dari Cina. Saya dapat keluhan dari kawan-kawan UMKM yang bergerak di bidang perkayuan, ya, membuat mebel, membuat lemari, kusen dan sebagainya. 60% gulung tikar, omsetnya anjlok 90%. Kenapa? Ada 3 penyebab. Yang pertama, pemilik modal besar melakukan monopoli di sektor properti. Jadi hari ini Bulura, kalau ada developer, dari mulai pasir sampai kusen, semuanya dimonopoli oleh developer, sehingga ini mematikan ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan pasar tidak mau menggunakan kayu sebagai bahan bakunya. Dan yang terakhir ini yang paling mengenaskan, diserbu oleh barang-barang impor dari Cina, sehingga usaha UMKM di seluruh Indonesia sektor perkayuan ini ambruk dan gulung tikar, dan ini harus kita bangkitkan kembali. Oleh karena itu, saya selalu selalu mendorong kepada pemerintah bukti konkret kehadiran negara itu harus kita tuntut dan kita tuntut sehingga mereka nyata ada di masyarakat. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Saya bersyukur kawan-kawan masih punya semangat yang kuat untuk mendampingi pelaku ekonomi rakyat. Yang terakhir saya ingin cerita supaya menjadi gambaran teman-teman di luar DKI Jakarta. DKI Jakarta kebetulan gubernurnya Pramono Anung adalah Dewan Kehormatan Asosiasi PKL Indonesia. Ini kebetulan. Dan kawan-kawan kemarin sudah menyampaikan ke Dinas PPK UMKM, ke Asisten Perekonomian dan ke Biro Keuangan dan Perekonomian Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bulura, kami di Jakarta itu mulai dari PKL gerobak, kopi keliling, tenan di pinggir jalan, warung kelontong, teman-teman nanti tangannya. Yang kedua, kami juga sepakat dengan Pramono Anung di semua gedung kantor, ruko, retail modern yang legal standingnya ada di Provinsi DKI Jakarta, begitu di luar jam kerja harus diperbolehkan untuk tenan PKL UMKM. Saya berharap ini juga ada di Depok, ya. Kami juga sepakat dengan gubernur
Pasar rakyat, pasar malam, dan bazar harus mendapatkan pendampingan, fasilitasi, dan terregistrasi dengan baik di Pemprov DKI Jakarta. Demikian pula kawasan wisata Taman Kota berulang 1573 itu nanti akan dibuka 24 jam, itu juga melibatkan PKL dan UMKM. Juga 153 pasar tradisional se-DKI Jakarta. Yang tidak kalah pentingnya, dan ini saya sampaikan untuk Depok, kami juga akan mendorong bersama Gubernur kehadiran kawasan ekonomi khusus berbasis pedagang kaki lima dan UMKM. Sebagai contoh misalnya, lapangan Blok S dengan luas 1,6 hektar, 1,6 hektar, itu nanti akan kita dorong menjadi pusat olahraga, pusat bermain anak, pusat rekreasi, pusat PKL dan UMKM, menjadi satu kesatuan. Namanya kawasan ekonomi khusus berbasis PKL dan UMKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur suwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.